Oke, saya ucapkan selamat datang sekali lagi pada acara webinar Institutional Research Sinarmas Sekuritas. Nah, kali ini spesial temanya kita akan membahas mengenai lingering capital outflows amidst 8% long-term GDP growth target. Nah, tentunya akan dibawakan oleh dua narasumber hebat kita, yaitu Bapak Isvan Helmi selaku Ekonomis and Strategi Sinarmas Sekuritas dan Bapak Arya Perbongso selaku Head of Fixed Income Research Sinarmas Sekuritas. Perkenalkan saya Nurandriana yang akan menemani Bapak dan Ibu sekalian selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, sebelum kita mulai acaranya, mungkin masih ada waktu bagi Bapak Ibu sekalian di sini untuk mengajak rekan-rekannya melalui bisa langsung saja share link Zoom untuk join pada acara siang hari ini. Selain itu juga saya akan menjelaskan kira-kira rangkaian acara pada siang hari ini. Yang pertama kita akan mendengarkan sharing session materi dari Bapak Ihsan Helmi. Lalu yang kedua pemaparan materi dari Bapak Arya Perbongso. Dan kita setelah mendengarkan paparan materi dari kedua narasumber, kita akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, nanti mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai topik pada siang hari ini langsung saja ditanyakan di kolom chat atau di kolom Q&A, nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Isvan atau Bapak Arya Perbongso. Nah, tak usah berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja masuk ke acara inti. Yang pertama kita akan mendengarkan paparan materi dari Bapak Isvan Helmi selaku ekonomis dan strategi PT Sinarmas Sekuritas. Kepada Bapak Isvan Helmi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Andriana. Suara saya terdengar jelas kah? Aman, Pak. Oke, baik. Saya izin share screen. Ya, mungkin hari ini saya rasa agak cukup lumayan spesial ya karena ada beberapa makro news yang memang 2 hari belakangan ini cukup membuat market itu kembali rebound. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sempat mengingat kalau setelah earnings banks di minggu lalu itu ternyata market itu seperti tidak ada tahanannya dan lumayan turun sampai 6.500-an. Cuma 2 hari belakangan ada dua faktor yang membuat IHSG masih bisa rebound kembali. Mungkin yang pertama kemarin siang itu Pak Presiden Prabowo sudah melakukan press release di mana devisa hasil ekspor itu akan ditahan selama 1 tahun. Dan ini sepertinya akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap stabilitas rupiah dalam beberapa waktu yang akan datang. Dan ini mungkin akan diberlakukan bulan Maret onwards. Dan kita rasa memang ini suatu hal yang patut diberlakukan. Kenapa? Karena tahun ini ada beberapa bulan di mana kita akan mengalami US dollar bonds maturities, US dollar debt maturities yang cukup tinggi. Nanti kita akan lihat di chart, terutama di bulan Mei itu akan cukup besar, hampir sekitar 10 miliar dolar itu akan mature untuk US dollar debt. Dan kita juga melihat bahwa hari ini banyak sekali berita yang surroundings terkait Danantara ya, di mana akhir Februari nanti akan diresmikan dan salah satu hasil dari penghematan anggaran yang besar-besaran yang sampai 300 triliun itu akan dialokasikan untuk modal awal dari Danantara tersebut yang diperkirakan mencapai 20 miliar dolar. Jadi memang secara kasat mata kita lihat memang benang merah yang belum masih terurai masing-masing kini sudah mulai bisa dilihat bentuknya dan kita akan lihat gimana sih nanti dari dampak faktor makro tersebut terhadap ekonomi Indonesia di beberapa tahun mendatang, terutama di awal tahun kemarin di awal Januari pemerintah sudah menerbitkan RPJMN ya, di mana itu rencana kerja pemerintah Prabowo sampai 2029, di mana target akhirnya tujuan utamanya adalah membawa ekonomi Indonesia mencapai 8%. Tetapi balik lagi bahwa dari RPJMN, terus kemudian dari kebijakan-kebijakan yang tadi sudah saya sebutkan ini belum bisa membuat investor asing itu bertahan di pasar domestik. Dan kita lihat memang dari equity memang foreign net sell itu cukup besar sejak tahun lalu ya, dan kita lihat di tahun ini dengan harapan bahwa as years goes by, kita lihat bahwa mungkin dengan kejelasan-kejelasan kebijakan ini mungkin akan membawa investor asing bisa kembali paling tidak masuk ke equity market di Indonesia. Mungkin awalnya saya akan bahas dulu mengenai target 8% GDP growth. Nah, mungkin sebelum mencapai 8% kita harus lihat dulu bagaimana dari sisi budget, karena
budget APBN ini sangat menentukan terhadap arah kebijakan ekonomi apakah akan pro growth atau tidak. Nah, kalau kita lihat memang yang pertama sebelum kita ke state budget mungkin saya akan sedikit bahas mengenai penerimaan pajak ya karena penerimaan pajak menurut kita punya proyeksi secara internal ini mungkin akan meleset dari target APBN. Jadi kalau bisa dilihat di chart ini yang saya highlight warna abu-abu ini adalah 2025 actual itu adalah 2025A itu ada 2025 APBN, sedangkan 2025 forecast itu adalah versi dari Siminvest. Dan kita lihat memang secara overall kita menargetkan bahwa penerimaan pajak itu akan meleset atau miss sekitar 4% dari target APBN. Ini yang pertama. Penyebabnya apa? Karena kalau kita lihat yang ke bawahnya lagi, target APBN di mana penerimaan PPN itu 918 triliun dengan asumsi kenaikan PPN dari 11% ke 12% itu diimplementasikan secara menyeluruh, ini akan meleset 8%. Artinya hanya akan terrealisasi 845 triliun, which is secara blended VAT kita atau PPN rate kita mungkin ada di angka 11,3%-an. Artinya ini dampak dari hanya diberlakukan terhadap luxurious goods and services. Kemudian yang kedua ini memang dari APBN ini kan kita tahu bahwa APBN ini masih ada campur tangan dari pemerintah sebelumnya dari Pak Jokowi juga dan kita lihat memang target cukup tinggi untuk penerimaan dari sisi individual tax. Nah, jadi mungkin di beberapa presentasi kita sebelumnya ya kita sudah jelaskan bahwa kalau berdasarkan APBN 2025 ini seharusnya PPh satu individual atau individual tax atau individual income tax ya. Jadi pajak dari karyawan ini harusnya base-nya itu naik dari 5% menjadi sekitar 6 sampai 7% dengan asumsi bahwa normally kita dapat 220-an triliun itu akan naik sekitar 100 triliun. Artinya ini sudah tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena dengan penerapan TER kemarin apa namanya aturan baru ya kemarin di awal tahun untuk PPh satu ini ternyata yang mengalami kenaikan itu hanya berada pada income bracket itu sekitar 5 miliar per tahun. Artinya orang-orang dengan individual income 5 miliar per tahun itu sangat sedikit jumlahnya. Bahkan mungkin tidak sampai 1.000 orang di Indonesia karena kalau kita lihat itu mungkin hanya ada pada CEO-CEO di perusahaan-perusahaan yang multinasional yang besar sekali dan kita lihat bahwa average efektif tarif ini atau dibilang TER ini mungkin tidak akan berubah lagi sepanjang tahun artinya uh, individual income tax akan meleset melesetnya cukup besar artinya bisa meleset sampai 28% dari target sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi corporate tax. Nah, corporate tax ini memang ditargetkan turun di APBN. Artinya ini sudah mencerminkan bahwa akan adanya pemotongan pajak korporasi di mana APBN memproyeksikan bahwa penerimaan corporate tax dari 430 triliun akan turun menjadi 370 triliun di mana kita menilai bahwa ini sangat sulit terjadi di tahun ini. Artinya meskipun Pak Prabowo sering sekali menjanjikan akan ada corporate tax cut pada saat masa kampanyenya dengan dinamika-dinamika yang terjadi saat ini dengan gejolak apa namanya Indonesia gelap dan kemudian kabur dulu aja itu kita lihat mungkin agak sulit ya untuk pemerintah merealisasikan targetnya memotong pajak korporasi. Memang kalau secara overall bagi market itu akan bagus. Kenapa? Karena ketika pajak korporasi dipotong dari 22% menjadi 20% itu akan ada impact ke EPS growth mungkin sekitar 2 sampai 3%. Artinya base EPS kita akan naik, kemudian dengan PI yang sama IHSG value-nya akan lebih tinggi. Cuman balik lagi bahwa ini mungkin tidak akan terjadi di tahun ini. Jadi kami revert back kita punya asumsi bahwa corporate tax cut itu mungkin tidak terjadi 2025 secara overall, maka tax revenue akan miss 4%. Makanya dengan miss 4% ini kita melihat bahwa secara nominal atau value ini mungkin akan meleset sampai sekitar 100 triliun dari target APBN sebelumnya. At the end apa? Ketika revenue itu meleset maka akan dari sisi apa namanya dari sisi expenditures ini akan ada perubahan wajah secara total. Artinya teman-teman Bapak Ibu udah tahu bahwa Pak Prabowo sudah mencanangkan budget savings part one jadi akan dibagi tiga tahap ya. Kita lihat bahwa mungkin
part one atau kloter pertama itu akan terjadi tahun ini, akan ada saving sekitar 300 triliun. Kemudian secara total itu mungkin akan ada sekitar 500 triliun lagi. Artinya mungkin itu akan ada di 2026 2027 di mana akan ada budget saving yang cukup besar juga. Tetapi poin pentingnya di sini adalah kita akan coba breakdown dari 300 triliun yang dilakukan atau budget cut 300 triliun. Yang pertama, 100 triliun akan dipakai untuk apa? Ini untuk membiayai makan siang gratis yang tadinya itu cuma 70 triliun akan naik jadi 171 triliun. Artinya ada kenaikan 100 triliun. Berarti masih sisa 200 triliun untuk fiscal room. Fiscal room ini sebenarnya akan dipakai untuk apa? Jadi memang dengan adanya press release 1-2 hari belakangan ini, maka sudah cukup jelas bahwa ini akan dilarikan ke modal awal Danantara. Jadi Danantara itu apa? Danantara itu seperti mungkin kalau kita tahu pemerintah Singapura itu punya apa namanya Temasek Holding, punya GIC, itu memang dana-dana dari pemerintah yang dipakai untuk berinvestasi dan salah satunya mungkin kalau kita lihat di beberapa emiten kayak misalnya Avia, terus kemudian ada beberapa emiten yang lain, mungkin saya lupa kayak CNMA itu ada porsi investasi dari pemerintah Singapura masuk langsung ke perusahaan-perusahaan yang growing di Indonesia. Nah, Pak Prabowo pengen membuat seperti itu. Artinya dengan adanya sovereign wealth fund diharapkan bahwa dana-dana tersebut bisa langsung diinvestasikan ke dalam proyek-proyek yang memang sudah ada di lapangan, tidak melalui dari proyek-proyek pemerintah. Artinya pemerintah bisa saja investasi ke proyek yang dilakukan oleh swasta dan kemudian itu akan ada impact secara overall ekonomi. Jadi kita lihat 200 triliun akan lari ke situ. Nah, yang yang sering banget dipertanyakan beberapa tahun belakangan itu adalah beberapa hari belakangan ya maksud saya itu adalah dengan transparansinya seperti apa dan proyek apa aja yang akan diinvestasikan. Jadi kita lihat mungkin ini akan lebih jelas nanti ketika tanggal 24 Februari itu akan diumumkan master plan-nya dan antara seperti apa. Nanti kita akan bahas mungkin di materi market outlook bulan depan ya. Jadi paling tidak di bulan ini kita udah cukup jelas melihat bahwa Danantara ini akan dapat dana yang katanya inisialnya itu akan ada sekitar 20 miliar dolar. Artinya kalau kita lihat di sini ya di budget sini maka teman-teman bisa lihat bahwa postingnya itu akan ada di mana ada di others others expenditures. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini other expenditures kita itu ada sekitar 422 triliun. Nah, ini biasanya yang sudah dikatakan Kementerian Keuangan itu kayak budget studi banding, terus kemudian budget dari seminar-seminar dan juga kayak misalnya diklat yang dibikin di hotel ini akan dipangkas semua, larinya akan lari kemana ke Danantara, tapi masuk tetap ada di other spending. Maka kalau kita lihat impact ekonomi memang secara overall ini kalau kita lihat dari sisi government spending ini yang banyak message yang tidak tersampaikan ke masyarakat bahwa penghematan, 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 tetapi dampak ekonomi akan negatif dan kami tidak melihat seperti itu. Kenapa? Karena secara overall kalau kita add up ke atas lagi maka expenditures ini memang akan miss, cuman missnya sekitar 2%. Artinya tadi di awal bahwa revenue akan miss 4%, kemudian expenditures ini akan miss sekitar 2% dan porsi dari Danantara masih akan masuk di sini. Artinya others expenditures yang tadinya 420-an triliun mungkin akan menjadi 400 triliun di mana mungkin setengahnya itu akan lari ke modal awal dari Danantara. Sedangkan kalau kita lihat budget infra ini dipotong 100 triliun dari tadinya 428 jadi sekitar 325-an. Terus kemudian subsidi mungkin akan tetap bertahan di 300, terus kemudian dari sisi social protection, food security mungkin akan sama. Yang kita lihat mungkin secara overall yang paling agak sedikit naik adalah education budget ya, di mana ini masuk makan siang gratis di situ itu 390-an triliun estimasi untuk tahun ini. Dan kalau kita lihat dari 390 triliun, sekitar 170 triliun itu dari makan siang gratis dan ini akan naik terus perlahan sampai beberapa tahun mendatang sehingga puncaknya nanti hampir 700 triliun dari dana pendidikan. Nah, kalau kita lihat secara overall memang secara fiskal apa namanya fiskal constraint kita lihat di sini bahwa mungkin tahun ini target budget defisit yang tadinya di APBN itu 2,5% ini akan naik menjadi 2,7% dan ini mungkin akan bertahan di level 2,7 sampai 2,8%. Pemerintah akan menjaga di level itu dalam beberapa tahun mendatang. Makanya tahun depan ketika kita akan lihat budget dari education dari makan siang gratis akan naik lagi another 100 triliun maka akan ada penghematan di pos-pos lain lagi. Jadi kita melihat
secara overall memang penghematan dilakukan tetapi akan direalokasikan ke pos-pos lain yang memang dampaknya akan terasa ke ekonomi. Jadi secara overall kita tidak melihat ini penghematan budget ini akan berdampak signifikan. Memang kalau secara secara kalkulasi, kalau seandainya pemerintah itu gagal untuk merealokasikan budget saving tersebut ke pos-pos yang lain, ini cukup besar impact-nya. Kenapa? Karena setiap 100 triliun budget saving ini akan berdampak terhadap GDP kita sampai 0,2% atau 20 basis point. Jadi memang itu resiko terbesar ya untuk ekonomi kita kalau seandainya pemerintah gagal mengalokasikan. Tetapi secara teknis mungkin kita lihat bahwa Danantara sebentar lagi diresmikan dan kita cukup yakin bahwa penyaluran expenditures yang di saving 200 triliun tadi langsung masuk ke Danantara harusnya tidak ada hurdles ya karena berdasarkan apa namanya aturan Perpres itu sudah ada dari tahun 2021 di mana untuk apa namanya sovereign wealth fund itu sudah ditandatangani di zaman Presiden Jokowi tinggal kick off-nya aja dan penambahan modalnya aja ke depan yang akan cukup naik signifikan. Ini tadi teks sudah kita bahas dan mungkin berikutnya secara overall tahun 2025 akan seperti apa. Nah, mungkin saya jelasin sedikit ke teman-teman di sini bahwa mungkin yang merasa bahwa ekonomi Indonesia di 2024 itu bergerak cukup lambat, memang betul kalau kita lihat ya, karena kalau kita bicara GDP, kita breakdown lebih detail, memang di tahun 2024 kemarin itu domestic demand itu kita cuma tumbuh 4,3. Domestic demand itu penjumlahan dari konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Dan kalau kita lihat yang agak sedikit menurut kita agak sedikit outlier di 2024 adalah non-market items itu terdiri dari statistical discrepancy, terus kemudian apa namanya inventory dan juga belanja dari tenaga kerja Indonesia yang ada di luar. Nah, ini menyumbang pertumbuhan 0,7% dan biasanya normalnya itu beberapa tahun terakhir itu cuma 0,2, 0,3. Artinya pertumbuhan kita yang 5% sebenarnya tuh kalau kita lihat domestic demand atau ekonomi di dalam domestik di luar faktor ekspor impor itu cuma tumbuh 4%-an. Jadi eh, di tahun 2024 memang kalau kita lihat external balance itu tidak menyumbang growth apa-apa tetapi growth yang 0,7-nya itu dari non market items artinya dari statistical and other things. Makanya kalau kita lihat memang eh, itu hanya BPS yang tahu kenapa bisa setinggi itu statistical discrepancy dan kalau kita mengacu pada domestic demand, memang ekonomi masih tumbuh sangat lambat. Dan kalau kita lihat secara overall, memang dari sisi konsumsi ini akan ada tambahan menurut kita ya. Ada tambahan 0,2% kalau kita lihat di atas ya dari sisi growth year on year. Tahun lalu konsumsi cuma tumbuh 4,9% dengan adanya makan siang gratis roll out kita perkirakan mungkin tahun ini konsumsinya akan tumbuh 5,1% dan gradually akan mencapai 5,3% di tahun depan. Dan kita juga melihat bahwa dari sisi investasi ini mungkin 2 tahun belakangan ini cuma tumbuh 4 sampai 4,5% karena memang kita lihat apa namanya laju pertumbuhannya juga sedikit melambat dan beberapa proyek itu sudah kick off cuman sudah completion sedangkan di 2025 mungkin kita melihat adanya potensi penambahan investasi contoh pemerintah Qatar itu kemarin sudah announce bahwa akan membangun 1 juta rumah di Indonesia dengan investasi sekitar 270 triliun minimal. Artinya kalau kita ambil ke apa namanya ke total investasi mungkin itu sumbangsihnya itu mungkin sekitar 5% dari total investasi yang akan ada di Indonesia. Jadi kita lihat memang dengan target Pak Prabowo membangun 3 juta rumah dengan tiga jutanya itu akan datang dari investasi. Kita lihat bahwa mungkin pertumbuhan investasi ke depan mungkin akan slightly picking up. Tetapi balik lagi di sini bahwa kita tidak seagresif apa yang ditargetkan pemerintah, di mana kita menargetkan lebih gradually, artinya pertumbuhan investasi mungkin dari 5%, 5,5 baru akan naik sampai 6%. Dan ini akan membawa kalau kita lihat secara long term trajectory, kita punya GDP mungkin masih akan bertumbuh di angka 5,5% di 2029. Sedangkan 2025 sampai 2027 mungkin akan ada di sekitar 5,2% dan 5,3% di tahun 2028. Dan secara overall memang kalau kita lihat domestic demand perlahan ini akan naik mencapai balik lagi ke level 5% seperti pada saat pre-pandemic kemarin. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa resiko yang bisa dihadapi di tahun 2025 yang menjadi tantangan cukup berat adalah dari sisi harga komoditas. Nah, kalau kita lihat di chart yang warna hijau ini adalah
terjadi penurunan dari sisi rata-rata harga batu bara secara quarterly yang kami perkirakan di first quarter 2025 ini akan turun menjadi sekitar 105 US dollar per ton dibandingkan rata-rata kuartal 4 kemarin sampai 140 dolar per ton. Sedangkan CPO price pun kita perkirakan mungkin udah picking up di tahun kemarin 2024 di kuartal 4 dan seterusnya mungkin akan lebih cenderung melemah tetapi masih akan sedikit di atas 100 dolar per ton. Jadi kita lihat memang 1000 dolar per ton ya untuk CPO price. Sedangkan harga batu bara memang seasonally-nya itu di first quarter will be the lowest price ya. Sedangkan second quarter, third quarter, fourth quarter ini baru akan kembali climbing. Tetapi melihat bahwa demand dari China mungkin sudah mencapai puncaknya di tahun 2024, kita tidak tidak melihat potensi harga batu bara bisa balik maksimal mungkin 120-an dolar ya, tidak mungkin balik ke 140-an dolar per ton lagi. Sehingga at the end kita melihat ini akan berdampak pada ekspor value batu bara kita akan turun drastis di first quarter. Dan ini memang sebenarnya sudah terlihat di data Januari kemarin, tetapi yang terjadi adalah terjadi penurunan impor secara besar-besaran. Jadi impor itu turun hampir sekitar 5 miliar dolar kemarin ya di Januari. Jadi kita melihat entah ekonomi kita yang tidak begitu bergairah atau bagaimana sehingga secara total impor kita itu turun cukup drastis. Tapi kalau kita lihat mungkin ke depan kalau impor kita normalizing artinya ketika contoh kayak makan siang gratis mulai roll out secara masif artinya masih ada butuh seperti impor beras terus kemudian impor daging atau macam-macam ini mungkin impor akan normalizing lagi sehingga at the end secara trade surplus kita mungkin akan lebih kecil dibandingkan apa yang kita capai di Januari kemarin. Dan secara jangka menengah sampai kuartal 4 kita melihat mungkin ada recovery secara perlahan ya dari sisi export value dari komoditas tapi tidak akan setinggi yang kita capai di tahun 2024 kemarin. Dan ini terlihat juga bahwa batu bara shipment batu bara kita ke Cina itu tinggal 30 juta ton di Januari. Tahun lalu mungkin sekitar 35 juta ton ada sedikit penurunan yang terjadi dari sisi demand dari China. Jadi kita melihat memang 1 bulan itu data sudah keluar, tapi sewajarnya kita tidak bisa melihat data 1 bulan untuk mencerminkan apa yang terjadi sepanjang tahun. Jadi kami melihat memang tantangan terbesar dari sisi external balance itu masih ada dan kalau kita lihat di sini di proyeksi ekonomi kita, external balance ini kita masih perkirakan akan negatif growth ya di tahun 2025, sedangkan tahun lalu itu akan sudah terjadi negatif growth 0,2%, tahun ini minus 1,2%. Mungkin tahun depan baru akan recover balik. Nah, selanjutnya ke depan mungkin kita akan lihat bagaimana eh, apa proyeksi dari RPJMN ya terhadap apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi kalau kita lihat di RPJMN ini pemerintah sangat agresif di mana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi itu akan mencapai 6,2% di tahun 2026, 7,5% di tahun 2027, 7,8% 2028 dan 2029 mencapai sekitar 8%. Jadi inilah kira-kira breakdown dari RPJMN dan kalau kita lihat apa yang akan membawa GDP kita mencapai 8% berdasarkan angan-angan dari pemerintah adalah investasi itu akan tumbuh sampai 8,9%, terus kemudian naik 10% di tahun 2027, naik lagi mencapai 11% di 2029. Dan kita lihat memang ini berbanding jauh sekali dengan pertumbuhan investasi yang target kami. Jadi target kami yang warna biru, target pemerintah yang warna hijau. Jadi kami masih menargetkan ini investasi akan naik secara gradual, sedangkan pemerintah menargetkan 2026 itu akan langsung naik cukup tajam. Nah, ini salah satunya mungkin dari program 3 juta rumah, terus ada beberapa program-program lain yang pemerintah targetkan. Ini contohnya seperti semiconductor ya. Jadi semiconductor dari bauksit dan juga beberapa material lain, pemerintah ini mungkin akan menerbitkan beberapa aturan-aturan mengenai investasi semiconductor di beberapa tahun mendatang sehingga ini membuat apa namanya perspektif investor global untuk membuka pabrik semikonductor Indonesia akan lebih terbuka. Karena kita tahu bahwa selama ini pabrik-pabrik semikonductor itu pada bukanya itu di Vietnam, di Malaysia dan terakhir yang paling grace adalah Nvidia itu malah buka pabrik di Vietnam bukan di Indonesia. Meskipun banyak yang bilang
material dan segala-gala itu lebih apa namanya lebih dekat ke Indonesia, tetapi balik lagi bahwa kita tidak bisa lihat hanya dari situ. Yang kita lihat nanti itu adalah dari produktivitas buruh seperti apa. Terus kemudian di Vietnam itu jarang ada demo, jarang ada pengerusakan dan macam-macam. Artinya akan lebih aman kalau mereka buka investasi secara masif di sana ketimbang mereka buka di Indonesia. Jadi gambaran mengenai angan-angan investasi tumbuh 10% ini kita masih kubur dulu dalam-dalam, artinya kita tidak langsung plug jiplak kita ngambil RPJMN, kita masukkan ke kita punya proyeksi ekonomi, ini tidak seperti itu dan kita akan lihat perlahan seperti apa. Artinya 2026 ini nanti kebijakan investasi akan seperti apa. Kalau kita bicara hanya berharap dari investasi 1 juta rumah aja mungkin itu tidak akan cukup. Kenapa? Karena tadi kita bilang bahwa 1 juta rumah mungkin butuh 250 triliun. 3 juta ya mungkin cuma 750 triliun. Size investasi kita itu target pemerintah Prabowo itu cukup besar di mana menargetkan sampai sekitar 13.000 triliun selama periode dia ya. Artinya 13.000 triliun kita bagi 5 aja itu mungkin 1 tahun itu udah cukup tinggi jumlahnya. Artinya dengan tadi cuma 750 triliun investasi dari 3 juta rumah, kita pikir mungkin tidak akan bisa menopang pertumbuhan investasi yang mencapai 9%, 10%. Artinya butuh investasi di sektor-sektor lain yang akan membawa dampak secara real terhadap kita punya GDP. Jadi kita melihat bahwa RPJMN bisa-bisa saja menargetkan pertumbuhan 8%, tapi untuk make this become real, ini mungkin akan butuh effort yang sangat besar dari pemerintah karena pemerintah hanya rely on investasi untuk membuat GDP kita tumbuh setinggi itu. Itu mungkin kira-kira gambaran mengenai kebijakan pemerintah Prabowo dalam beberapa waktu mendatang. Dan mungkin yang kita akan bahas sedikit mengenai MSCI Global Index. Jadi mungkin MSCI ini agak sedikit menarik karena hampir ada sekitar 2 triliun US dollar fund di dunia ini yang tracking MSCI untuk sebagai benchmark indeksnya. Artinya Global Fund kalau MSCI cut Indonesia weight, mereka akan jualan saham-saham Indonesia, mereka akan shift ke negara lain. Nah, kita lihat per akhir tahun kemarin Indonesia punya weight di MSCI Global Standard Index ini turun dari 2,2% menjadi 1,5%. Dan yang menarik lagi bahwa di bulan Februari kemarin ini ada 2 hal yang MSCI lakukan. Pertama, memblacklist saham brand Cuan dan kawan-kawan untuk tidak masuk ke MSCI meskipun sudah mencapai minimum market cap yang dipatok oleh MSCI ya. Jadi mereka menggunakan floating market cap. Kemudian yang kedua mengeluarkan 3 emiten itu yang pertama Unilever, INKP dan MDKA dari MSCI Global Standard Indonesia. Nah, ini mungkin pergerakan dari MSCI Index dari tahun ke tahun kita tracking dari 2019 ya. Jadi memang di 2025 ini tidak ada satupun saham yang masuk ke MSCI, sedangkan 3 dikeluarkan. Di tahun lalu 2024, 3 dikeluarkan, 1 dimasukkan itu TPIA. Dan kita melihat mungkin kita akan bahas kenapa TPIA itu bisa masuk, sedangkan brand Cuan dan kawan-kawan itu nggak masuk. Nah, jadi kalau kita lihat 2019 itu total konstituen Indonesia di MSCI Global Standard itu 28. Di 2025 itu turun 17, artinya 11 udah keluar. Dan kita lihat memang ini pengurangan jumlah konstituen inilah yang menyebabkan weight Indonesia dari tahun ke tahun itu menurun. Artinya yang pertama adalah patokannya apa? Patokannya adalah harus mencapai 1 miliar US dollar floating market cap. Nah, kita coba lihat di sini di list di mana ini adalah 17 saham yang tersisa di MSCI Global Standard Indonesia, di mana kita lihat di sini floating market cap dalam US dollar billion ya. Nah, kenapa MDKA, INKP Unilever itu keluar? Ini karena floating market cap-nya itu sudah di bawah 1 miliar US dollar. Dan yang paling penting di sini adalah floating market cap itu kalau kita lihat sebenarnya hitungannya simpel, itu adalah shares outstanding yang untuk publik dikali dengan harga sahamnya. Tetapi bagi MSCI tidak seperti itu. Mereka menyebutnya adalah foreign investable factor. FIF itu seperti apa? Jadi mungkin kita ambil contoh, kita bikin rasio perbandingan FIF, artinya jumlah shares yang dihitung sebagai foreign investable factor dibandingkan floating shares yang terdaftar di publik.
ini memang ada contoh seperti TPIA, Aman, dan juga MDKA. Ini hanya dihitung sekitar 80%. Artinya 20% dari publik itu bukan foreign investable factor. Nah, penjelasan lebih detail mengenai FIF itu adalah apa? Kenapa tidak dihitung 20% itu? Karena memang dianggap sebagai affiliate transaction atau mungkin apa namanya shares yang masih ada hubungannya sama founder atau ada PT yang memang terafiliasi sama founder. Inilah yang 20% itu kenapa tidak dimasukkan ke dalam FIF. Sedangkan kalau kita lihat beberapa saham yang lain itu udah di atas 100% FIF-nya. Jadi kita lihat memang inilah alasan kenapa mungkin brand, cuan, PTRO dan kawan-kawan dianggap MSCI bahwa FIF-nya itu rendah sekali. Mungkin dari publik yang listed itu mungkin cuma 50% yang benar-benar real public. Jadi sebenarnya yang FIF itu adalah real public yang memang secara logika itu bisa langsung dibeli sama investor asing. Itu mungkin kira-kira penjelasan dari sisi MSCI. Dan kalau kita lihat ada tiga emiten sebenarnya yang sudah di bawah 2 miliar US dollar floating market cap itu adalah Kalbe Farma, ICBP, dan BRPT. Jadi memang ini agak sedikit hati-hati karena kalau BRPT turun lagi harganya mungkin dia bisa di kick out lagi. Jadi semakin semakin sedikit konstituen kita di MSCI maka weight kita akan diturunkan. Ketika weight kita diturunkan yang tadinya memang kayak saham BCA, BRI, Mandiri itu tetap berada di MSCI ini dia akan terimbas terimbas lagi. Misalnya contoh dari weight Indonesia itu tadinya 2,2%. Dari 2,2% dibagi di 17 saham, di mana BCA itu punya porsi besar, BRI punya porsi besar. Tapi ketika makin banyak saham yang keluar, weight Indonesia kecil lagi, makin kecil jadi 1, sekian, 1, mungkin 1,2, 1,3. Maka porsi BCA meskipun dia tetap di dalam MSCI, dia akan diturunkan lagi. Artinya apa? Foreign akan jualan lagi saham-saham besar itu. Jadi memang saham-saham yang keluar ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap apa namanya konstituen yang ada di dalam MSCI tersebut. Jadi kita berharap harusnya ke depan semakin banyak emiten-emiten yang masuk ke dalam MSCI tapi benar-benar real emiten ya, bukan seperti brand cuan dan kawan-kawan. Nah, kita coba track out beberapa saham yang memang sudah masuk di standar MSCI yaitu 1 billion dolar dari sisi floating market cap. Yang pertama mungkin bisa dilihat di sini adalah AADI dan BRIS. Nah, ini dua saham ini yang kita proyeksi mungkin di tahun ini akan masuk. Kenapa? Karena pertama, kalau untuk AADI tinggal sedikit lagi mencapai 1 billion dolar market cap floating. Sedangkan FIF itu hanya Morgan Stanley dan Tuhan yang tahu ya. Jadi mereka yang hitung kira-kira yang mana yang real public, yang mana yang enggak. Nah, dari AADI kita asumsi saja mungkin let's say 80% yang dihitung sebagai FIF, maka mungkin harganya bisa berada di sekitar sekitar 10.000 atau 11.000 untuk bisa masuk ke MSCI Index. Artinya memang masih ada potensialnya. Kemudian BRIS ini kita coba hitung lagi mungkin BRIS mungkin masih bisa naik mencapai 3.500 ya untuk masuk ke MSCI. Jadi memang MSCI itu melakukan periode perhitungan kayak contoh misalnya dia hitung per 31 Januari kemarin, hasil dari 31 Januari maka di Februari dia cut 3 saham keluar. Nah, kapan ada perhitungan lagi? Biasanya dia akan lakukan di Mei ataupun nanti di September. Jadi ada dua periode perhitungan lagi dan kita perkirakan mungkin dalam 2 periode itu akan ada AADI dan BRIS yang akan masuk. Artinya kalau kita mau memanfaatkan momentum untuk trading di dua saham ini harusnya momentumnya masih bisa karena di luar dua saham ini memang jaraknya ke bawah itu jauh sekali. Jadi saham-saham yang mencapai hampir mendekati 1 miliar US dollar itu sangat sedikit dan tahun ini kita perkirakan cuma dua ya. Sedangkan contoh kayak CBDK, Brand, BRMS, Cuan, Pani, DSSI ini sudah masuk requirement MSCI, tetapi mereka tidak masuk. Kenapa? Karena menurut MSCI FIF-nya itu belum cukup foreign investable factor. Nah, itu mungkin kira-kira gambaran mengenai kenapa investor asing itu banyak banget keluar dari saham Indonesia. Salah satunya karena MSCI Index itu terus mereduce kita punya weight. Nah, uh, nextnya mungkin kita akan bahas bear market cycle. Jadi kalau kita lihat ini saya coba tunjukin ini beberapa bear market cycle yang terjadi dalam 1 dekade terakhir ada 3 ya, di mana mungkin kalau teman-teman bisa lihat di sini bahwa ketika market itu turun dalam, ini sebenarnya jadi opportunity untuk kita masuk dan mendapat harga saham yang lebih murah. Mungkin kita lihat, kita coba track down di 4 bear market cycle terakhir, di mana
sorry, 3 bear market cycle terakhir, di mana rata-rata itu cuma bertahan 5 bulan. Artinya market kalau turun dari peak to true, artinya dari puncak ke bottom, ini biasanya cuma lasting 5 bulan, habis itu dia ngacir lagi. Nah, kita lihat saat ini peak terakhir kita di bulan Oktober, artinya saat ini kita masuk ke bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, bulan keempat. Kita expect mungkin Maret itu bear market cycle itu berakhir, kemudian April itu akan really kencang sampai beberapa bulan ke depan. Ini trennya biasanya seperti itu. Atau bisa dikatakan bear market cycle kita ini udah hampir habis, dan ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh investor untuk bisa secara gradual masuk kembali ke saham-saham Indonesia. Dan kalau kita lihat secara total, mungkin kita coba hitung di sini bahwa penurunan yang terjadi dari peak to true ini biasanya maksimal itu 30%, sedangkan di 2018 itu cuma 17%. Dan kalau kita lihat, kalau kita anggap 6.500 yang mencapai yang menjadi bottom IHSG di beberapa hari yang lalu, itu sudah mencerminkan penurunan 18% dari peak IHSG di bulan September di 7910. Artinya kalau kita mengacu pada skenario 2018, harusnya sudah tidak turun dalam lagi. Ini yang pertama. Terus kemudian setelah itu mungkin market akan rally. Dan kalau kita lihat periode pasca rebound dari bottom ini, HSG biasanya rata-rata naik per tahun itu 7%. Artinya kita melihat bahwa dari from there mungkin harusnya akan menjadi pola untuk membentuk lagi all time high lagi di beberapa tahun mendatang. Dan kita lihat beberapa saham itu, kita ambil contoh Big Banks ya. Big Banks ini ketika terjadi bear market cycle ini selalu turun dalam. Dan ketika mereka turun dalam ini biasanya gila-gilaan. Bahkan kayak BRI 2018 itu turun 30%, Mandiri 30%, BNI itu 30%, BCA 17%. Sama seperti magnitude yang terjadi di saat ini. Kayak BRI udah turun 40%, terus Mandiri dari peak turun 37%, BNI juga sama ya. Dan BCA juga 16%. Makanya kita cukup yakin bahwa 6.500 kemarin itu harusnya sudah menjadi bottom untuk bear market cycle saat ini. Dan harusnya market itu akan gradually secara steady ini akan kembali recover. Dan kalau kita lihat beberapa saham, contoh kita ambil seperti Telkom, kemudian ICBP dan PTBA, ini juga penurunan juga cukup besar. Bahkan kayak Telkom di bear market cycle kali ini sudah turun 53%, dan ICBP itu sudah 18%. Harusnya to be fair mungkin saham kayak ICBP ini udah bottom ya di 10 ribuan. Jadi kita lihat bahwa harusnya masih bisa, dan cukup bagus. Kenapa? Karena rata-rata dari uh, bottom ke the next peak ini akan memberikan return, contoh kayak ICBP ini 10% per tahun, PTBA 5%, Telkom 9%. Yang paling tinggi sebenarnya adalah saham-saham banking kayak BCA. Ini memberikan return yang paling tinggi ketika kita beli di bottom dari sebuah cycle dan kita jual di the next peak dari cycle berikutnya. Dan kita lihat BCA bisa kasih rata-rata return per tahun itu sekitar 19%. Jadi kita cukup yakin bahwa big banks ketika harga sudah diskon saat ini harusnya bisa menjadi pusat dari portfolio. Paling nggak 50% dari portfolionya tetap ada di big banks, karena big banks itu menjadi nadi dari bukan hanya bursa saham tapi kehidupan masyarakat di Indonesia. Kenapa? Karena rata-rata orang Indonesia pasti punya rekening BCA, punya rekening beberapa bank tersebut. Jadi ini kira-kira gambaran mengenai bear market cycle kita kali ini. Jadi secara overall kita melihat bahwa tidak usah takut dengan bear market cycle. Setiap bear market cycle akan melahirkan all time high yang baru. Mungkin ini yang message yang perlu diperhatikan, bahwa saatnya kita untuk masuk ke bursa saham. Dan kalau kita lihat trajektori IHSG dalam jangka panjang seperti apa, karena kita saat ini sudah menggunakan PE band 20 tahun ya. Karena kalau kita lihat pakai PE band 10 tahun ini kita udah di minus 2,5 standar deviasi. Jadi kita lihat kita pakai yang 20 tahun di mana PE band kita itu di angka 11 kali PE. Sedangkan kita melihat di base kita ini 6.800, IHSG ini di angka 11 kali, tapi bull case kita itu ada di 7.400. Jadi kita saat ini berada di bull case skenario bahwa harusnya IHSG di 7.400. Dan menurut kami harusnya ke depan ini dengan trajektori seperti ini kita masih asumsi misalnya contoh PI kita di 12 kali, paling tidak beberapa tahun mendatang bisa menjadi 8.300 di 2027, kemudian 2029 kita perkirakan IHSG kita di 9.500, dengan asumsi bahwa
secara overall mungkin tax cut itu akan hadir dan kita mungkin perkirakan di 2027 baru akan ada impact-nya ke EPS akan cukup besar dan pasca tax cut kita perkirakan mungkin gain dari IHSG itu bisa mencapai 10% per tahun ya, jadi 2007 2008 2027 2028. Jadi kita melihat ke depan trajektori memang IHSG akan seperti ini dan beberapa saham seperti BCA, BRI, BRIS itu harusnya sudah bisa dibeli dengan kondisi seperti ini. Nah, kalau kita bicara foreign flow mungkin yang sebelah kanan ini flow kayak di equity ya. Jadi investor asing sebenarnya tidak bisa dibilang tidak totally keluar dari pasar saham karena kalau kita tarik dari 2021 ini memang secara flow ini masih positif cukup besar ya. Artinya eh, net sell yang terjadi di beberapa bulan terakhir itu belum menghapus apa yang mereka beli cukup banyak di 2021 2022 kemarin. Artinya investor-investor yang beli di sini mungkin masih belum jualan. Sebenarnya kalau kita lihat ini kayak pisau bermata dua. Artinya kalau kondisi ekonomi memburuk, mereka bisa net sell lebih banyak lagi. Tetapi kalau saat ini mereka nggak jualan, artinya mereka masih punya cukup confidence yang baik untuk ekonomi Indonesia. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah flow ke obligasi, di mana kita lihat bahwa dari sejak peluncuran SRBI ini foreign itu sangat suka terhadap obligasi kita di mana rata-rata imbal hasil itu 7%. Jadi foreign ketika mereka jual di equity ini mereka nggak keluar dari pasar Indonesia, mereka switching bahkan beli lebih banyak dana masuk di obligasi. Jadi kami melihat memang secara overall ini foreign flow tidak terjadi keluar ya. Dan kalau kita lihat mungkin kita tarik jangka panjang sejak 2013 ini chartnya akan seperti ini di mana uh, massive foreign outflow itu terjadi 2018, 19, 20 sedangkan setelah itu investor asing masuk tetapi belum mencapai level yang mereka punya ketika 2013, 14, 15 lalu. Sedangkan untuk bonds ini sudah mencapai peaknya artinya dalam 10 tahun terakhir apa yang mereka jual dari 2019 sampai 2023 ini sudah mereka beli balik kembali ya. Jadi demand terhadap bonds ini bisa dikatakan sangat tinggi sekali ya dari investor asing inilah makanya ini yang membuat kenapa kita lihat bahwa yield spread kita terhadap Amerika itu makin hari makin turun. Jadi per minggu kemarin itu yield spread itu udah tinggal 230 bips 10 year bond yield kita dibandingkan 10 year-nya di Amerika. Dan kalau kita lihat di beberapa cycle peak sebelumnya ini biasanya paling tidak 300 basis point perbedaannya. Dan ini kalau kita lihat kenapa bisa seperti ini, karena memang overall yield yang kita tawarkan ini masih cukup tinggi di atas 6%, plus juga kalau kita lihat tadi demand asing itu cukup banyak. Jadi semakin investor asing suka sama bond kita, maka yield spread terhadap Amerika akan turun. Dan kalau kita lihat untuk skenario kita sebenarnya untuk base case kita di 6,3 sampai 6,5% ini sudah mengasumsikan 225 bips yield spread dan kalau kita lihat dengan pola yield seperti ini maka kalau kita tarik secara jangka menengah harusnya masih ada the next bottom dari yield mungkin bisa jadi di 6 apa namanya 6,5 mungkin atau 6,3 kita bisa lihat di situ karena yield kita itu tidak pernah turun di bawah 6% sejak post the pandemic ya. Jadi kita lihat harusnya ketika yield turun harusnya akan balik lagi. Artinya di obligasi itu menarik untuk ditradingkan juga untuk mendapat price upside dari government bonds. Itu mungkin kira-kira gambaran dari sisi pasar obligasi dan mungkin dari sisi currency. Kita lihat di sini yang tadi saya di awal saya katakan bahwa akan ada maturity dari US dollar debt. Januari 2024 itu sangat besar, 7 miliar dolar. Ini we never seen magnitude like that karena di 2024 itu paling tinggi di Januari itu di 4 miliar dolar maturity US dollar debt. Kemudian the next big maturity akan ada di Mei nanti itu sekitar 8,7 atau hampir 9 miliar dolar. Artinya dari sisi pressure terhadap rupiah mungkin Februari, Maret, April ini nggak akan banyak pressure karena nggak ada US dollar debt yang mature. Baru akan ada di Mei. Makanya kita tadi di awal katakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menahan DHE selama setahun ini harusnya berdampak cukup baik untuk stabilitas rupiah. Cuma kalau kita lihat di chart yang sebelah kiri, penguatan dolar yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir ya bahkan kita lihat di XY index itu kemarin sampai 110 peaknya selama dolar mungkin sekuat itu kita pikir bahwa rupiah mungkin akan masih berada di level 16.000 jadi mungkin it's a new equilibrium untuk rupiah ketika di XY-nya cukup tinggi tadi ya.
Ini mungkin secara overall kalau kita lihat porsi dari investor asing ya. Jadi kita perhatikan di Januari Februari ini memang flow asing besar sekali di Mandiri itu keluar 3 triliun, tetapi kalau kita tarik dari 2015 ini asing masih ada 5 triliun di Mandiri, BCA masih ada 5 triliun. Artinya dana-dana ini kalau seandainya satu bulan mereka bisa keluar levelan 3 triliun, bahkan BCA ini 2 bulan pertama ini mereka keluar sampai 4 triliun ya. 4 triliun artinya 2-3 bulan lagi mungkin kalau investor asing masih terus melakukan net sell, maka mungkin posisinya sudah negatif karena 10 big caps yang kita track ini di big capnya kayak ada sekitar 4 big cap ini udah negatif ya flow-nya. Bahkan kita lihat BRI 10 tahun terakhir udah minus 16 triliun. Artinya orang yang beli BRI di tahun sebelum subprime mortgage crisis bahkan udah keluar. Kemudian Telkom ini udah minus 12 triliun, Astra juga udah minus. Artinya confidence investor terhadap tiga saham big caps ini mungkin belum pulih ya. Sedangkan masih posisinya masih banyak di BCA dan Mandiri. Kita berharap mungkin ke depan dengan kondisi seperti ini harga saham-saham big caps itu sudah murah, harusnya investor asing ketika mereka mau balik pasti yang mereka beli pertama adalah big caps. Nah, kita cuma berharap gimana supaya investor asing balik ya tadi MSCI portion kita itu harus naik. Artinya saham-saham yang mencapai 1 miliar dolar itu harusnya lebih banyak lagi. Cuman kita lihat saham-saham Indonesia kalau nggak ada asing nggak akan naik gitu. Jadi memang ini agak sebuah dilema kecuali yang bisa bikin naik yang pertama asing, yang kedua market maker karena retail itu belum punya banyak kekuatan untuk bisa apa mengangkat nilai dari satu saham di Indonesia. Jadi kita lihat memang itu yang jadi sebenarnya jadi masalah terbesar dari bursa saham kita yang memang sangat tergantung terhadap asing. Kemudian berikutnya adalah ICBP, IMRT dan BRIS ini yang memang dana asing masih banyak di dalam. Kita sih lihat bahwa BRIS ini market sejelek apapun asing nggak mau jual. Kenapa? Karena mungkin akhir Februari selain Danantara, pemerintah akan resmikan bullion bank pertama di Indonesia, yaitu BSI akan dapat izin. Dan kemudian bullion bank itu apa? Bullion bank itu di mana kita bisa kita punya logam mulia, kita bisa taruh di bank dan itu akan dihargai seperti deposito sebagai simpanan dan itu diakui di balance sheets. Jadi kita lihat dengan kondisi seperti itu harusnya BRIS ke depan masih cukup baik. Sedangkan Alfamart dan ICBP ini ketika investor itu jualan Unilever, mereka switching ke ICBP dan IMRT sebagai defensive player untuk apa namanya untuk consumer. Kenapa? Karena cuma dua nama itu yang ada di MSCI Index tadi. Di luar itu jaraknya jauh banget kayak ke Mayora, Cimori itu masih sangat jauh. Mungkin mereka cuma 500 juta dolar untuk dari sisi floating market cap. Itu mungkin kira-kira gambaran dari sisi fund flow dan mungkin kita coba track ada 12 saham di sini dan memang dari 12 saham yang kita track ini mungkin cuma dua yang positive return AMRT dan BRIS. Sedangkan dari sisi PE, price to earning ratio ada dua saham yang premium di sini AMRT dan Cimori PE-nya di 30 kali tetapi kita lihat bahwa Mandiri, BRI, Telkom itu PE-nya udah single digit. Bahkan udah PTBA 6 kali terus Mandiri 8 kali menurut kita itu udah sangat murah ya di mana harusnya masih bisa ada potensial upside ke depan. Kemudian saham-saham consumers kayak ICBP, MAPA, Sido, BRIS ini PI-nya masih belasan kali, which is untuk consumer names dibandingkan regional yang lain mungkin masih cukup murah karena biasanya consumers diperdagangkan 20-an kali, bahkan kayak CNMA itu cuma 10 kali PI. Dan berikutnya mungkin revenue growth, kita coba track down mungkin dari sisi revenue growth memang ada beberapa saham yang bisa extraordinary kayak BRIS, MAPA ini bisa menumbuhkan revenue-nya di atas 15%, juga ada Cimori, CNMA ini masih cukup baik, PTBA mungkin juga masih oke dan beberapa saham lain mungkin bisa tumbuh di sekitar 10%, kecuali mungkin ada dua saham yang secara revenue growth itu agak sedikit lemah itu Telkom dan Sido Muncul. Terus kemudian dari sisi net profit margin memang semua di sini profit marginnya gede-gede dan paling tinggi sebenarnya BCA ini NPM-nya 50%, terus kemudian Mandiri 40% dan beberapa big banks itu 30% plus ada Sido. Sedangkan yang di belasan persen itu banyak sekali ya. Jadi kayak Telkom itu net margin 17%-an. Yang paling kecil sebenarnya MRT tapi karena size bisnisnya besar maka secara nominal labanya juga besar. Dan yang menarik di sini adalah dividen yield. Jadi ketika kita investasi di satu saham kita nggak tidak sebaiknya jangan terlalu fokus pada capital gain only, tapi kita masukkan unsur dividen yield ke potential return. Kalau kita lihat bank seperti BRI, kemudian Mandiri ini dividen yield udah di atas 8%, Telkom bahkan 8%, Sido 8%, dan CNMA dan PTBA ini dividen yield paling tinggi 12%.
Dan kalau kita kombinasikan dengan hitungan target harga kita ini, maka harusnya potensial gain ke depan ini akan cukup besar. Contoh kayak misalnya kita ambil contoh aja PTBA. Dengan dividen yield 12%, capital gain 10%, maka dia bisa dapat 20-an% plus return. Kalau kita masuk di harga sekarang. Dan contoh kayak misalnya kayak Mandiri ini bisa dapat 24%, BRI juga 22%, kayak CNMA ini cukup besar ya, bisa 30%. Kenapa? Karena secara valuasi capital gain masih ada sekitar 15%, dividen yield 12%, maka total hampir 30%. Itu mungkin kira-kira gambaran bahwa ini ranking kita dari sisi annual return kalau kita include dividend yield. Jadi kita lihat harusnya dengan dividend yield yang 9%, which is itu lebih tinggi dari obligasi yang mungkin 7%, dan harusnya investor asing ini akan melihat ini sebagai wadah investasi yang cukup menarik ke depannya. Jadi kita lihat harusnya 1-2 tahun mendatang harusnya dengan dividend yield yang saat ini market Indonesia akan dinilai akan lebih menarik. Terus kemudian kita coba menggunakan scoring ya, di mana kalau kita hanya fokus terhadap capital gain, dividend yield itu mungkin tidak tidak begitu fair, dan kita juga memasukkan liquidity. Contoh misalnya kayak CNMA, kita masukin liquidity nilainya cuma satu, floatingnya cuma satu karena memang dia cuma 10% dari market cap yang floating. Terus kemudian average traded value ATV ini kita kasih nol. Kenapa? Karena sehari mungkin tradingnya nggak sampai 1 miliar. Jadi dengan kondisi kayak gini kita bikin ranking dari scoring ini, maka ada sekitar investable-nya ini mungkin sampai 7 ya. Jadi ada BRI, Mandiri, BCA, Telkom, PTBA, MAPA, dan BRIS. Mungkin yang masih bisa layak investasi itu ada ICBP dan SIDO juga harusnya masih bisa. Meskipun secara scoring ini kita juga pakai revenue growth seperti apa, NPM. Jadi yang paling bagus dari 12 saham ini memang ada 7 saham yang saya sebutkan tadi. Kalau dari sisi fundamental only, memang kita lihat di sini yang paling lemah sebenarnya Telkom ya, dari 7 saham tersebut, cuman ditolong oleh liquidity di mana harusnya dia masih punya apa namanya potensi asing kembali masuk karena memang market kerja besar. Itu mungkin kira-kira gambarannya. Dan kalau untuk 12 bulan ke depan seperti apa, topik kita mungkin bisa terlihat di sini, di mana Mandiri kita masih targetkan upside itu 29%. Terus kemudian BRI itu masih ada upside 18% including dividend yield. Kemudian BCA, ada Telkom dan PTBA, MAPA, dan juga BRIS. BRIS ini paling besar karena potensial upside 40%, di mana kita memperhitungkan potensi dia sebagai the only bullion bank in Indonesia ya, nanti akan diumumkan segera. Jadi kita harapkan harusnya harganya juga masih punya upward trajectory, karena contoh kayak MAPA misalnya ini it's a very good stock, 22% turun secara year to date, dan kita lihat PE saat ini 13,5 kali, cukup murah untuk sebuah emiten yang bisa menghasilkan pertumbuhan revenue growth di atas 20% dan laba bersih sekitar 10%, dan return on equity 22%. Jadi ini MAPA masuk di topik kita ya, meskipun dia bukan big caps. Itu mungkin kira-kira gambarannya. Dan mungkin saya sedikit share mungkin dari sisi earnings kemarin ya. Jadi mungkin BRI yang pada banyak bertanya, bisa lihat di sini mungkin yang terjadi di BRI adalah kredit cost dia dipertahankan di angka 3% di tahun ini. Artinya apa? Akan terjadi write off yang cukup besar. Jadi tahun lalu dia write off dari sisi kredit macet. Jadi kredit macet dia write off 45 triliun. Tahun ini mungkin akan sama magnitude-nya sekitar 40-an triliun, sehingga at the end secara overall dia punya kredit cost itu masih 3%. Dan kita lihat juga dari segi provision ini masih akan naik sedikit, tetapi dari sisi bottom line ini masih tumbuh sampai mungkin EPS growth-nya sekitar 10% masih bisa dapat untuk tahun ini. Dan kita lihat memang BRI kalau secara valuasi kita lihat ini ada valuasi kita adalah di at rating, di mana total upside dari on price only yaitu cuma 10% di setahun mendatang. Sedangkan kalau Mandiri ini yang jadi masalah ini sebenarnya bukan dari sisi kredit cost, karena kredit cost dia masih aman di bawah 1%, tetapi bisa dilihat dari NIM-nya dia yang turun dan flat. Ini yang membuat investor agak sedikit ragu. Dan sebenarnya kita lihat dari sisi valuasi ini masih cukup menarik, di mana target kita untuk Mandiri 6.300 ini masih buy. Sedangkan BBCA ini ikutan juga di sell sama asing, dan kita lihat memang apa yang menjadi kekhawatiran di BBCA ini secara overall memang dari sisi kembali kita lihat bahwa bottom line yang diharapkan tumbuh itu harusnya lebih lebih kencang, tetapi in reality itu tidak sekencang yang diharapkan investor asing. Dan kita lihat memang
Sebenarnya kalau dari sisi valuasi ini kita masih menargetkan buy dengan 10.500 target price, dan kita harapkan ini harusnya jadi satu counter yang bisa jadi pilihan investasi dalam jangka menengah. Itu mungkin kira-kira gambarannya untuk kali ini. Saya kembalikan ke Mbak Andriana mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Isvan atas paparan materinya. Menurut saya pribadi sih cukup sangat insightful ya, mengingat kondisi pasar yang saat ini gitu ya. Mungkin di sini bagi Bapak Ibu para institusi bisa mempertimbangkan gitu ya dengan baik untuk penempatan investasinya berdasarkan penjelasan dari Bapak Isvan tadi. Nah, kita langsung saja mengendarkan materi kedua dari Bapak Aryo Probongso selaku Head of Fixed Incomeism dari PT Cerama Sekuritas. Kepada Bapak Aryo, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat siang Mbak Andriana, izin share ya. Oke, Pak. Ini screen saya sudah terlihat? Oke, sudah, Pak. Sudah ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Mungkin saya akan memberikan market update ya terkait dengan bond market atau fixed income market kondisi saat ini, di mana sebenarnya terdapat beberapa market development ya terkait untuk bond market, baik di US yang merupakan patokan dari untuk bond market kita, dan juga di Indonesia ya. Dimana kalau kita lihat di US kemarin tuh sempat eh, keluar data inflation data sticky, eh, inflation data itu lumayan sticky ya, yang itu membuat bond market kita tuh menjadi agak tertahan untuk rally-nya, dan kemudian juga adanya kebijakan Trump terkait tarif yang lumayan dynamic juga ya, serta yang selanjutnya itu adalah currency kita yang sebenarnya stabil, tapi stabilnya itu kenapa lebih terkait dengan di XY tadi ya, yang terdepresiasi pas untuk saat ini. Kemudian juga adanya perubahan kebijakan dari BI terkait tools monitoringnya, dan kemudian juga DHE, dan tadi juga disebutkan oleh Pak Isvan terkait dengan efisiensi government. Jadi secara short term kita sih berekspektasi bahwa untuk outlook-nya untuk fixed income market sih tetap akan volatile, terutama dipengaruhi oleh kebijakan Trump terkait tarif, dan kemudian untuk secara medium termnya itu akan rebound ya secara gradually karena adanya ekspektasi dari cut rate dari The Fed. Nah, kita lanjut ke untuk labor market. Di sini data labor market ini lumayan mix ya, di mana sebenarnya ada dua data yang sebenarnya memberikan sinyal kemungkinan untuk cut rate lebih cepat, tapi ada dua data yang lain juga yang istilahnya memberikan kemungkinan untuk malah delay ya. Jadi data apa saja itu? Yang pertama itu adalah job opening dan non-farm payroll itu yang yang berada di bawah dari market ekspektasi ya, yang itu membuat ekspektasi market terkait dengan cut rate itu menjadi sebenarnya menjadi lebih cepat ya untuk non-farm payroll dan jobs. Dan ini sebenarnya untuk selanjutnya adalah unemployment rate ya, itu yang berada di bawah dari ekspektasi pasar itu sebesar 4%, yang ekspektasi pasar itu adalah 4,1% itu, dan adanya revisi terkait data NFP ya, yang di bulan November kemarin itu sekitar 212, dan Desember itu 256, itu meningkat menjadi 261 dan 307 miliar. Itu yang menyebabkan adanya ekspektasi, wah ini jangan-jangan ekonomi dari US itu menjadi lebih resilient, dan cut rate-nya itu menjadi lebih delay, seperti itu. Adanya kekhawatiran di pasar seperti itu. Dan kalau kita lihat data inflasinya seperti apa untuk di US, di sini terlihat bahwa malah menyebabkan koreksi ya terkait dengan yield dari USD 10-year yield-nya ya, di mana eh, inflasi year on year itu meningkat 3% dibandingkan bulan yang sebelumnya, eh, di bulan Desember 2,9%, dan untuk month of month-nya pun juga meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya ya, itu sebesar 0,5% di bulan Januari dibandingkan dengan 0,3%. Begitu juga dengan PCI-nya, yang artinya ini
inflasinya, data inflasinya itu sticky, yang mana masih agak jauh dengan target dari The Fed sendiri itu sebesar 2%, yang membuat istilahnya market berspekulasi jangan-jangan bahwa untuk cut rate ini masih agak lama ya, eh, higher for longer ya, untuk cut rate untuk dari The Fed-nya sendiri. Dan ini terlihat bahwa untuk apa namanya, ini adalah terkait ekspektasi dari market, di mana yang sebelumnya di 16 Januari tahun 2025 kemarin, bahwa adanya ekspektasi untuk melakukan cut rate di bulan Juni, itu bergeser yang sebelumnya bulan Juni menjadi bulan Juli ya, untuk posisi kemarin. Dan selanjutnya ini adalah terkait dengan kebijakan tarif dari Trump, yang ini sebenarnya lumayan dinamik juga, di mana kalau kita lihat, kita telah satu persatu, di mana bulan Februari kemarin kan, pada tanggal 1 Februari Trump menandatangani untuk mengimpos tarif kepada Meksiko dan Kanada sebesar 25%, dan begitu juga untuk Cina sebesar 10% ya. Akan tetapi di last minute di tanggal 3 Februari, Meksiko dan Kanada itu mendapatkan deal terhadap Trump, di mana untuk tarifnya itu tidak di-post ya, agar tidak dikenakan, di mana dengan syarat Meksiko akhirnya mendeploy sekitar 10.000 National Guard officer ke perbatasan US untuk menjaga drug trafficking dan imigran. Begitu juga dengan Kanada ya, itu mereka mengirimkan pasukannya untuk di perbatasan untuk menjaga terkait drug dealer, serta juga untuk terkait dengan imigran. Nah, eh, sehingga tarif tidak dikenakan oleh Meksiko dan Kanada. Akan tetapi pada tanggal 10 Februari, Trump kembali lagi membuat dinamik dengan menerapkan tarif terkait kebijakan tarifnya itu ada disebutkan Section 232 tarif ya. Nah, yang mana di situ disebutkan bahwa US government mengeliminasi daftar negara yang dikecualikan untuk dikenakan tarif di situ. Artinya US government boleh memberikan tarif kepada siapapun, negara siapapun yang yang dikiranya istilahnya mengancam kepentingan nasionalnya. Dan sehingga setelah itu juga US juga akan menerapkan tarif sebesar 25% untuk produk aluminium dan produk downstreamingnya, yang nanti akan diimplementasikan di tanggal 12 Maret 2025. Dan itu membuat pasar bond market itu terkoreksi dan meningkat sekitar 3,8 eh, basis point ya di 11 Februari setelah pengumuman tersebut ya. Walaupun setelahnya market sudah mulai worry-nya sudah mulai turun ya, terkait dengan global tarif dan inflasi, dan itu tidak terpengaruh oleh pengumuman Trump selanjutnya terkait dengan adanya kebijakan reciprocal tarif ya untuk masing-masing negara. Karena ekspektasi dari market mungkin Trump masih bisa berubah lagi, dengan contohnya terkait dengan kebijakan Meksiko dan Kanada ya, yang di akhir-akhir menit, akhir-akhir batas waktu bisa berubah, bisa di-pause seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah terkait untuk Indonesia ya, di mana kalau kita lihat berdasarkan minggu terakhir, di minggu kedua Februari, sebenarnya terdapat capital outflow sebesar 9,61 triliun, yang terdiri dari keluarnya dari bond 2,51, equity, dan SRBI 4,68 triliun ya. Dimana kalau kita lihat kan sebenarnya memang kalau dari bond tuh terdiri dari pengumuman eh, Trump dan inflasi yang tadi saya sebutkan ya. Nah, menariknya adalah walaupun terdapat capital flow outflow tersebut, currency kita sebenarnya masih cukup stabil di kisaran 16.200 16.198, yang ini disebabkan oleh sebenarnya pelemahan atau depresiasi dari DXY ya. DXY movementnya itu terdepresiasi. Dan kalau kita lihat bagaimana dengan yield kita, ya memang pada saat announcement dari data inflasi kemarin itu sempat naik, tetapi kemudian turun menjadi saat ini sekitar 6,7 sampai 6,8%.
itu turun dikarenakan apa namanya kekhawatiran market terkait tarif tersebut bahwa Trump itu masih belum terbukti ya karena masih dilihat masih bisa dinego di akhir-akhir yang terlihat di kasusnya Meksiko dan Kanada. Dan selanjutnya ini yang menarik adalah mungkin nanti SRBI ya. SRBI terlihat bahwa terdapat outflow sebesar 4 triliun ya dari foreign investor yang dianggap selama ini tuh adalah senjata dari BI untuk mempertahankan kestabilan dari rupiah. Di mana kalau kita lihat sebenarnya terlihat bahwa BI ini sudah mulai shifting dari kebijakannya itu pro stability menjadi promoting the growth. Nah, ini dilihat dari mana? Kalau kita lihat secara net issuance dari bulan November, Desember, sampai Januari, itu dari ketiga bulan terakhir tersebut, itu net issuance-nya itu negatif. Artinya maturity-nya itu lebih tinggi daripada issuance-nya. Dan yield SRB yield-nya pun juga turun ya dari Desember di bulan Januari kemarin itu turun sebesar 11,9% ya cukup tinggi juga. Nah, yang artinya bahwa sebenarnya BI itu ingin menambah likuiditas di perekonomian lewat bank. Caranya gimana? Dengan mereka mungkin akan menerbitkan SRB-nya itu lebih sedikit sehingga yang biasanya itu yang banyak membeli SRB itu adalah pihak perbankan itu membuat likuiditasnya itu menjadi lebih tinggi sehingga pilihan dari perbankan itu untuk membelinya itu bisa digunakan untuk membeli government bond dan membuat yield dari government bond itu menjadi lebih rendah. Dan selanjutnya mungkin terkait dengan kebijakan BI yang lain yaitu terkait BI rate di mana kita tahu sebenarnya walaupun Januari kemarin BI rate itu BI sudah melakukan cut rate ya 20 basis point tapi kalau kita lihat dari titik puncaknya kemarin The Fed itu sudah melakukan cut rate itu sebesar 100 basis point tetapi BI baru melakukan cut rate itu sebesar 50 basis point yang artinya ini sebenarnya dari BI masih tertinggal 50 basis point lagi ya untuk cut rate-nya. Jadi kami ekspektasi kemungkinan BI bisa melakukan cut rate itu di bulan Februari dan Maret di mana mereka kan juga memang mengubah polisinya menjadi promoting growth ya. Dan eh, cut rate tersebut itu mungkin di antara mungkin Februari. Kenapa kami mengatakan Februari dan Maret? Dikarenakan kami kalau misalnya BI melakukan cut rate di setelah bulan Maret ya, mungkin sampai dengan Agustus itu membuat kondisi currency stability-nya yang kondisi saat ini masih stabil ya, itu menjadi akan lebih terdepresiasi, akan lebih parah. Kenapa? Karena eh, currency tersebut, rupiah tersebut itu ada pada saat periode dividen period ya akan banyak perusahaan-perusahaan akan mengirimkan dividennya ke investor luar sehingga membuat kondisi rupiahnya itu menjadi lebih rentan, lebih terdepresiasi ya dan itu akan makin lebih parah jika BI melakukan cut rate pada saat periode tersebut. Nah, ini selanjutnya adalah terkait dengan ini ya apa namanya kebijakan pemerintah yang lain yang sebenarnya itu untuk tujuannya itu untuk menjaga kestabilan rupiah ya di mana tujuan dari DHE ini adalah untuk meningkatkan likuiditas domestik dolar itu di perbankan domestik dengan cara eh, apa namanya dengan cara untuk menahan dana hasil ekspor sekitar 100%-nya itu akan harus dimasukkan ke domestic financial system ya selama 1 tahun atau 12 bulan. Dan ekspor produknya itu adalah natural resource dan derivatif ekspor kecuali oil dan natural gas yang mereka mempunyai peraturannya sendiri. Dan di sini berdasarkan peraturan yang terbaru di mana kemarin Pak Prabowo sempat memberikan pengumumannya bahwa eh, pemerintah itu sorry eksportir maksudnya eksportir itu diperbolehkan untuk menggunakan beberapa porsi dari ekspornya untuk menggunakan porsi dari hasil ekspornya itu digunakan untuk operational expense-nya ya dalam rupiah. Tapi ada beberapa juga kalau misalnya dalam foreign currency itu digunakan untuk misalnya pembayaran pajak, pembayaran dividen, pembayaran capex dan pembayaran pinjaman investment ya. Itu masih diperbolehkan untuk eksportir jadi tidak
di lock 100%, tapi untuk beberapa kondisi yang tadi saya sebutkan tadi itu masih bisa digunakan ya untuk dana hasil ekspornya. Di mana dan yang menarik adalah teksnya pun juga 0% ya selama 12 bulan tersebut. Tetapi juga ada sanksinya jika eksportir tidak menjalankan DHI ini, maka akan ada pemerintah tidak akan memberikan servis ekspor terhadap eksportir ini. Dan ke di dan diekspektasikan eh, likuiditas dolar di perbankan domestik dengan diterapkan DHI ini adalah sekitar 80 miliar US dollar selama di tahun 2025 yang nantinya akan diimplementasikan di eh, Mar 1 Maret tahun 2025. Dan jika misalnya di sensitas misalnya apa diterapkan pada saat awal tahun, diprediksikan malah bisa mencapai lebih dari 100 miliar di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya ini adalah terkait efisiensi government yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Isvan ya, terkait untuk yang putaran pertamanya, dan mungkin nanti saya sebutkan untuk putaran kedua. Jadi memang ada betul ada tiga fase ya. Yang fase pertama tadi sudah disebutkan sekitar 300 triliun, central government itu sekitar 250 dan 50 triliunnya itu untuk pemerintah daerah. Sedangkan untuk selanjutnya fase kedua itu adalah sekitar 308 triliun. Yang menariknya adalah nanti dari 300 triliun tersebut 50 triliun itu akan dikembalikan lagi untuk dialokasikan ke kementerian-kementerian, yang artinya itu sebenarnya cut spending itu hanya sebesar 250 triliun ya. Dan selanjutnya untuk fase 3 government itu akan melakukan cut spending itu sekitar 300 triliun, yang mana sekitar 100 triliun itu akan digunakan untuk eh, PMN terhadap BUMN untuk modal kerjanya mereka, sehingga secara net cut spending itu hanya sekitar 200 triliun. Jadi total itu hanya sekitar 750 triliun yang nantinya itu akan dialokasikan untuk MBG, program dan investasi untuk Danantara ya. Dan sebenarnya mungkin terkait dengan government efisiensi ini sebenarnya sudah kami perkirakan ya. Tim riset perkirakan sesuai dengan report kami tanggal 8 Januari kemarin, itu sebenarnya bahwa kami juga mengekspektasikan bahwa eh, ak- government akan melakukan cut spending dan yang itu bisa berdampak terhadap GDP Indonesia itu sekitar 1,44% ya, negatif 1,44% ya. Sehingga kami memproyeksikan bahwa net government bond supply di tahun 2025 bisa berkurang sekitar 20% dari target awal, yaitu sebesar 642,6 triliun. Nah, mungkin ini selanjutnya adalah terkait untuk tracker ya untuk bond supply-nya, di mana per 31 Januari tahun 2025 itu bahwa government itu sudah menerbitkan sekitar 15% dari eh, total budget di tahun 2025, yaitu sekitar 214,6 triliun. Dari total budgetnya itu sekitar 1,4 triliun ya. Dan kita ekspektasi tadi secara grossnya itu pemerintah akan menerbitkan sekitar 1,1 triliun ya, meningkat sekitar 13,4% atau turun sekitar eh, 83% dari target target issuance di tahun 2025, dengan net issuance yang tadi saya sampaikan adalah sekitar 515 triliun ya. Karena adanya efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah. Dan ini adalah terkait dengan kondisi market untuk sukuk kita, di mana kalau sukuk di tahun 2024 kemarin itu terdapat penerbitan sebesar 19,5 triliun, tapi kita memproyeksikan di penerbitan di sukuk itu sebesar 20 sampai 25 triliun ya. Dimana kalau kita lihat kan sebenarnya sukuk yang mature di tahun 2020 itu sekitar 20,1 triliun. Akan tetapi kalau kita lihat juga ada terdapat tren penaikan di bulan Januari, di mana di tahun 2025 itu sebesar 2,3 triliun, sedangkan di 2024 itu hanya sekitar 2 triliun. Dan untuk corporate bond itu kita ekspektasikan itu sekitar 130 sampai 150 triliun,
dibandingkan tahun sebelumnya itu 122 triliun ya. Yang mana kalau kita lihat di bulan Januari kemarin itu terdapat perbedaan yang jangan sangat jauh ya dibandingkan tahun lalu di mana Januari kemarin itu 6,4 triliun dan Januari 2024 itu sekitar 4 triliun ya. Dengan yang neto di tahun 2025 itu adalah sekitar 132 triliun. Dan ini adalah fair yield terkait untuk government bond kita beserta dengan corporate bondnya ya, di mana kami lihat berdasarkan fair yield kami itu untuk corporate untuk government bond itu sekitar 6,99% ya. Jadi sebenarnya cukup fair juga ya kondisi saat ini 6,79 dan mungkin di akhir tahun 2025 fair yield-nya itu adalah di sekitar 6,51 sampai dengan 6,1% karena kondisi kedepannya kami dengan ekspektasi bahwa Fed rate akan melakukan cut rate ya sebanyak 2 kali ke depannya serta juga adanya ekspektasi government bond supply itu akan menjadi lebih rendah karena adanya efisiensi yang diterapkan oleh government oleh pemerintah Indonesia. Dan di sini untuk fair yield untuk triple A di sini dari 7% di kuartal 1 tahun 2025 sampai 6,78%. Begitu juga dengan double A 7,9% sampai dengan 7,6%. Dan ini juga bisa dilihat juga untuk yang rating single A ya. Dari 9,79 turun jadi 9,65%. Seperti itu saja dari saya. Ini saya kembalikan lagi ke Mbak Adriana. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Rio atas paparan materinya. Kita mungkin langsung masuk saja ke sesi pertanyaan. Kita cek di kolom Q&A. Oke, ini ada pertanyaan. eh Bentar ya. Oke, yang pertama, sektor mana yang paling terdampak oleh arus modal keluar di Indonesia? Nah, mungkin dari Pak Isvan atau Pak Rio Ya. bisa dibantu untuk menjawab. Ya, thank you. Kemudian apakah ada potensi capital inflow yang bisa mengimbangi outflow yang terjadi saat ekonomi global ya? Mungkin kalau dari sisi sektor memang yang kalau kita lihat capital outflow paling besar itu memang masih didominasi oleh perbankan ya, karena kita lihat bahwa tahun kemarin aja itu BRI outflow sampai 37 triliun. Kemudian ada beberapa sektor lain memang kalau kita bicara sektor memang agak sedikit kurang fair. Kenapa? Karena jarak atau perbandingan dari satu sektor-sektor lain mungkin agak agak jauh. Tetapi kalau kita anggap sebagai big caps ya secara overall memang terlihat sekali memang big caps kita itu udah mengalami outflow sampai 80 triliun dalam 10 tahun terakhir. Jadi big caps itu kayak big bank sudah pasti ada 4 plus kemudian Astra dan Telkom. Jadi memang dari 5 saham itu aja kita lihat apa namanya sorry dari 6 saham itu aja yang ada inflow cuma 2, artinya 4 itu udah outflow dan secara overall memang secara sektor memang perbankan masih yang paling besar sedangkan beberapa sektor mungkin kayak consumer ini kayak misalnya contoh Unilever ada outflow tapi inflownya mereka switching ke ICBP sama MRT. Jadi it's not the best way untuk melihat outflow berdasarkan sektoral, tapi secara secara kalkulasi mungkin paling besar masih ada di perbankan dari sisi outflow. Nah, kalau capital inflow gimana bisa ke depan? Kita melihat memang dari 10 tahun terakhir memang kan kita lihat bahwa MSCI terus mengurangi jumlah konstituen karena memang syarat 1 miliar dolarnya itu tidak tercapai dan kalau kita lihat memang secara secara overall memang gimana supaya bisa balik lagi outflow. Yang pertama pemerintah harus punya makro backdrop yang bagus, artinya ketidakpastian dari sisi kebijakan, terus kemudian peningkatan dari investasi yang tadi kita udah bahas harusnya bisa menjadi material, menjadi nyata, dan itu baru bikin investor asing percaya lagi dan ekonomi growth kita contoh kayak transparansi dari sisi data misalnya contoh kita lihat kayak tadi non market items kita itu besar sekali terus kemudian ketika commodity prices-nya turun demand dari batu bara itu turun tiba-tiba impor kita di trade balance kemarin juga turun drastis which is apa namanya transparansi data yang memang kita lihat memang agak sedikit belum baik di mata investor asing karena contoh kayak trade balance saja yang kemarin itu masih estimate revision artinya masih
potensial di Februari nanti kalau data trade balance keluar mungkin masih bisa direvisi lagi data di Januari. Jadi memang kita lihat ke depan memang ada beberapa hal yang membuat investor asing itu masih belum mencatatkan net inflow ya, terutama eh, dari sisi kebijakan makro yang masih dikatakan masih belum terlalu meyakini investor asing dan mereka masih wait and see saat ini. Jadi kita masih tunggu ya perkembangan selanjutnya dan kita berharap memang mungkin harapannya dengan adanya Danantara terus assurance kalau kita government spending penghematan itu dialokasikan dengan baik dan benar kita rasa mungkin second half lah baru akan ada inflow lagi di Indonesia ya dan harapan kita kayak tadi ada dua saham masuk lagi ADI dan BRIS ke masuk MSCI harusnya weight kita akan recover lagi sedikit meskipun hanya sedikit. Itu sih mungkin jawaban saya. Oke, terima kasih banyak Pak Isvan. Mungkin dari Pak Aryo ada yang ingin disampaikan juga terkait pertanyaan ini? Ya mungkin terkait dengan capital info ya kapan ya. Em, jadi mungkin yang kebijakan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah saat ini itu sebenarnya mungkin lebih agak pro fixed market ya atau bond ya. Jadi memang kalau misalnya dengan adanya efisiensi ini sebenarnya membuat kondisi yield kita itu menjadi lebih terjaga karena dari sisi defisitnya pun juga nanti juga akan terjaga juga ya. Kemudian terkait DHI itu akan membuat kestabilan dari rupiah juga ya. Yang itu akan membuat yield secara kita karena kan harus di translate terhadap currency-nya ya itu juga menjadi lebih stabil juga nantinya. Nah, oleh karena itu diekspektasikan dengan misalnya nanti pada saat bulan Juni apa Juli nanti US melakukan cut rate, ada kemungkinan dari foreign investor itu akan mungkin bisa saja masuk ke kita dalam untuk bond market dengan asumsi kebijakan dari Prabowo tersebut terkait DHE dan terkait dengan efisiensi tersebut berjalan konsisten seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Pak Arya atas tambahannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira di sektor manakah yang paling terdampak oleh arus modal keluar di Indonesia? Nah, mungkin bisa dimulai dari Bapak Iswan dulu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Pak Iswan. Ya mungkin pertanyaannya mirip kayak yang tadi ya sektor mana yang paling terdapat arus modal keluar itu Iya, iya. sudah terjawab yang tadi mungkin kita ke berikutnya bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan FDI sebagai pengganti capital outflow ya mungkin ada beberapa faktor yang paling menurut kita yang paling pertama itu adalah dari sisi kualitas SDM ya jadi kalau kita lihat memang produktivitas SDM kita itu masih kalah jauh dibandingkan Vietnam dan yang lain-lain karena contoh sebagai contoh mungkin saya coba share apa namanya share slide lagi mungkin ini tadi tidak sempat saya tampilkan tapi ini satu satu hal yang mungkin apa namanya teman-teman Bapak Ibu sekalian mungkin perlu untuk diperhatikan juga ya saya izin share slide sebentar ya Mbak Andriana ya Oke, Pak. jadi untuk menjawab pertanyaan gimana supaya bisa sebentar. Nah, ini ya. Jadi beberapa hal yang mungkin kita perhatikan di sini mungkin dari sisi apa namanya dari sisi. Nah, ini skor ya. Jadi bisa dilihat ya di sini Bapak Ibu. Ada beberapa skor untuk apa namanya diperhatikan dari SDM. Contoh misalnya average reading, math, and PISA score. Jadi ini tingkat kemampuan bahasa Inggris, membaca dan sains dan matematika untuk pelajar di ASEAN. Indonesia itu negara yang paling lambat. Saya nggak bilang bodoh ya, tapi negara yang tingkatnya itu kita hanya lebih baik dari Filipina, sedangkan kualitas SDM paling tinggi itu di Singapura 560 nilainya. Bahkan Vietnam itu 460. Jadi tertinggi kedua di ASEAN itu Vietnam. Ini adalah alasan kenapa investasi itu banyak sekali lari ke Vietnam ketimbang masuk ke Indonesia karena kualitas SDM kita itu sangat rendah sekali. Terus kemudian Human Capital Index ini kita terendah juga di ASEAN. Bahkan Human Capital Index paling tinggi saat ini di
Setelah Singapura itu Vietnam. Jadi memang Vietnam ini jadi pusat bisa dibilang pusat investasi hub FDI di Asia itu ada di Vietnam. Kemudian female labor participation di Indonesia ini banyak perempuan yang nggak bekerja, sama kayak di Malaysia juga sama, Filipina juga sama. Tetapi negara-negara kayak Singapura, Thailand dan Vietnam ini uh, penetrasi pekerja wanita ini cukup tinggi 70%. Sedangkan kalau kita lihat employment to population ratio ini Vietnam juga paling tinggi di ASEAN. Jadi inilah yang membuat kenapa investasi itu banyak sekali dari di ASEAN. Dan di ASEAN itu larinya ke Vietnam. Apple, Nvidia semua bukan di Vietnam, bukan di Indonesia, bukan di Thailand, bukan di Malaysia. Makanya yang bisa bikin FDI kita naik adalah pertama harus pemerintah harus benahi dulu, benahi supaya gimana masyarakat apa pelajar-pelajar kita itu average score dari bahasa Inggrisnya itu naik, kemudian matematikanya itu bagus dan sainsnya itu bagus. Terutama paling penting adalah bahasa Inggris karena memang contoh kayak di Malaysia itu sekolah negeri udah dual language. Di kita pelajar bahasa Inggris mungkin sekali seminggu. Jadi memang kita tertinggal jauh dari sisi human capital ya. Makanya paling pertama itu harusnya di situ dulu ya. Dan kita lihat memang apa namanya dari sisi birokrasi mungkin ease of doing business kita udah lumayan improve di zaman Jokowi. Tapi PR yang terutama Prabowo ini adalah gimana supaya Pak Prabowo bisa membuat Indonesia ini punya punya kualitas SDM itu meningkat secara drastis karena kita udah jauh tertinggal dari Vietnam. Karena tanpa itu investasi asing nggak akan datang ke sini karena terutama kayak contoh pemerintah mau apa namanya sektor yang mau digaungkan sebagai investasi itu semiconductor. Semiconductor itu bukan main-main, harus butuh expert. Expert sangat banyak. Contoh kayak Malaysia, mereka itu hampir lebih dari 50% ekspornya itu mereka impor dari India. Artinya pekerja-pekerja India itu harus masuk dan kita tahu Indonesia sangat anti terhadap pekerja luar. Contoh kayak kemarin dokter asing mau masuk demo macam-macam nggak mau. Jadi memang ini harus diselaraskan dulu baru kita bisa dapat FDI yang cukup banyak. Karena tanpa itu investor asing itu nggak bodoh. Artinya mereka melihat country itu bukan hanya secara close proximity terhadap sumber daya alam, tetapi gimana kualitas workforce-nya, gimana apa namanya birokrasinya seperti apa. Jadi memang PR paling besar itu harusnya dari SDM dan kita mungkin di dalam benak kita bertanya dengan memberikan makan siang gratis 400 triliun, apakah itu langsung bisa membuat PISA skor kita naik? Itu yang harus dijawab pemerintah menurut kita. Jadi anak-anak dikasih minum susu besok langsung bahasa Inggrisnya TOEFL-nya langsung 1.000 kan nggak mungkin. Jadi kita lihat itu suatu hal yang mungkin 400 triliun akan lebih bagus kalau memang investasi ke dosen. Kita tingkatkan kualitas dosen kita, kualitas universitas kita, terus kemudian memberikan pendidikan gratis atau misalnya kita buka universitas khusus tentang semiconductor itu yang memang lebih lebih penting. Kalau memang kita fokus terhadap semiconductor, kita harus punya kebijakan-kebijakan yang memang mengarah ke satu sektor itu, bukan memberikan kebijakan populis yang memang entah gimana caranya dengan makan siang gratis kita punya PISA score dari 300 bisa jadi 500 itu yang no one can answer that. Itu sih mungkin jawaban dari saya. Oke, banyak. Terima kasih banyak Pak Iswan. Mungkin dari Pak Aryo ada yang ingin ditambahkan terkait strategi yang mungkin bisa diterapkan? Dari saya cukup, Mbak Adriana. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aryo. Mungkin cukup sekian sesi Q&A pada webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak pula kepada Bapak Isvan dan Bapak Aryo terkait paparan materinya yang sangat insightful. Saya izin share screen sebentar. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini, mungkin bisa memberikan feedback terkait acara pada siang hari ini melalui QR yang telah terdapat pada layar atau bisa diketik saja melalui link bit.ly/siminfestfeedback. Nah, harapannya dengan adanya feedback dari Bapak Ibu dapat meningkatkan kualitas webinar yang akan kita adakan di bulan-bulan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian juga dari saya Andriana selaku moderator pada acara webinar Institutional Research Center Mas Sekuritas. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Sampai ketemu pada acara selanjutnya. Selamat sore.